Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih buat kemurahan dan kebaikan-Mu, sehingga kami sampai pagi hari ini senantiasa memelihara dan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin agar kami mampu mengerti apa yang harus kami laksanakan dalam hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi pada pagi hari ini adalah bukan sekedar penggemar. Bacaan diambil dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat ke-5 sampai ke-6, yang berbunyi demikian. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Demikianlah firman Tuhan. Penggemar atau pengagum adalah seseorang yang menggemari sesuatu dengan sangat antusias, seperti klub olahraga, klub barang antik, klub musik, klub penggemar selebritis, dan lain sebagainya. Di kalangan penggemar K-pop terdapat istilah yang sangat terkenal, yaitu fandom, fan kingdom. Istilah fandom ini digunakan untuk merujuk pada kelompok penggemar artis Korea. Umumnya setiap artis memiliki penyebutan fandomnya masing-masing. Misalkan fandom dari boyband yang sangat terkenal yaitu BTS adalah ARMY. Sebagai penggemar yang setia, maka para ARMY biasanya akan mengoleksi pernak-pernik yang berkaitan dengan BTS, seperti case handphone, poster, miniatur, kaos, topi, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, sebagai penggemar yang setia, sudah pasti para ARMY pun mengetahui kapan hari ulang tahun, perjalanan karir, dan informasi terupdate lainnya seputar sang idola. Menjadi seseorang yang diidolakan dan punya banyak penggemar tentunya sangat menyenangkan, bukan? Akan tetapi, Tuhan Yesus justru tidak menginginkan dirinya memiliki penggemar. Sungguh ini merupakan satu fakta yang mengejutkan. Tuhan Yesus tidak menginginkan kita hanya menjadi penggemar yang memakai aksesoris dan atribut kekristenan, seperti perhiasan berbentuk salib dan pakaian bertuliskan I love Jesus. Dia juga tidak ingin kita menjadi penggemar yang hanya suka mendengar khotbah-khotbah Kristen atau membaca buku-buku Kristen. Tuhan juga tidak ingin kita hanya menjadi orang Kristen yang gemar dengan pengajaran Yesus dan tertarik dengan mujizat-mujizat yang Ia lakukan. Tuhan menginginkan sesuatu yang lebih daripada sekedar penggemar Yesus. Dia ingin agar kita menjadi pengikut-pengikutnya yang sejati. Pengikut Yesus yang sejati artinya berani mengambil resiko. Dalam bagian perenungan hari ini mengisahkan tentang Nikodemus yang datang menghampiri Yesus dan bercakap-cakap dengan Dia. Tampak bahwa Nikodemus adalah sosok yang gemar akan Yesus. Ia tertarik dengan pengajarannya dan tanda-tanda mujizat yang ia lakukan. Akan tetapi, Tuhan Yesus mengetahui isi hatinya. Oleh sebab itu, pada ayatnya yang ketiga, Tuhan Yesus menantang Nikodemus untuk tidak hanya sekedar menjadi seorang penggemar Yesus, melainkan menjadi seorang pengikut Yesus. Pengikut Yesus yang berani untuk berkomitmen, menyatakan iman, dan mengambil resiko sekalipun berbahaya. Sekalipun apabila mengikuti Yesus, Nikodemus harus mempertaruhkan statusnya sebagai pemuka agama Yahudi. Inilah arti dari mengikuti Yesus, yaitu berani mengambil komitmen
dan menyatakan iman sekalipun berhadapan dengan risiko yang berbahaya. Siapkah kita menjadi pengikut-pengikut yang sejati? Jangan hanya sekedar jadi penggemar Yesus, tapi jadilah pengikut Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi ini kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa Engkau menginginkan kami tidak hanya sekedar menjadi penggemar-penggemar Kristus, tetapi kami menjadi pengikut-pengikut Kristus. Ampuni kami ya Bapa jikalau ternyata selama ini kami mengikut Engkau hanya sebagai penggemar-penggemar Kristus dan bukan pengikut-pengikut Kristus. Mampukan kami mulai dari hari ini untuk hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus, berani mengambil berbagai macam resiko yang harus kami ambil, yang harus kami jalani ketika kami menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Mampukan kami untuk boleh terus setia kepada Yesus Kristus Putra-Mu sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menjalani hidup sebagai pengikut-pengikut Kristus, bukan hanya sekedar sebagai penggemar-penggemar Kristus. Tuhan memberkati.